Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina lan wong-wong idza fa'alu nalika ning lakoni sapa alladzina fahishatan ing kaelean gamban mesti ing dosa qabihan kang ala kazina kaya zina au zalamu tawangan ya sapa alladzina anfusahum ing pira-pira awai alladzina bima kan barang tunahu kang saandape zina kalau pelati kaya dene ngambung zakaru mongko padha iling sapa alladzina Allah Gusti Allah aywa tahu dikese eling ing ancaman Allah fastaghfiru mongko istighfar sapa alladzina li dzunubihim kanggo pira-pira dosa alladzina wa manutawi sapa aila yaghfiru dikese ora nyepura adzunu baik pira-pira dosa sapa illallah kejaba Allah Qala bisirrulan orang langgengaken sapa alladzina yutimu dikese orang langgengaken sapa alladzina alama ing atase barang fa'alu kang lakoni sapa alladzina bal aklamu bali jabu sapa alladzina anhu saking ma wa utawi alladzina iku ya'lamuna qadawru kafe annalladzi satemuni barang atau kang nekani sapa alladzina ing alladzi maksiat والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخر الآية. Ayat ini hubungannya sampai ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ila akhir ayat. Nah, ini ayat ini Gusti Allah menyemangati kita untuk melakukan amal-amal yang mendatangkan maghfirah Allah. Amal-amal ketaatan-ketaatan sing mendatangkan pengampunan Allah, sing mendatangkan rahmat Allah, sehingga mengantarkan kita nanggone swarga. Uiddatil muttaqin, yang mana swarga iku disediakan Allah kanggo hamba-hamba sing takwa. Kemudian alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra ila akhir ayat. Nah ini Gusti Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang sing bertakwa. Mau kan dijelaskan uiddatil muttaqin, swarga sing disediakan bagi orang-orang sing takwa. Ya apa sih sifatnya orang yang bertakwa itu? Sifatnya itu ya apa sih? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu sifatnya mereka senantiasa menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya di dalam keadaan suka maupun duka. Suka berinfak, senang berinfak dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan lapang rezeki ini pas lancar, dalam keadaan sempit rezeki ini pas gak lancar, usaha pas gak lancar, tetap senang menginfakkan hartanya di dalam ketaatan kepada Allah. Itu sifatnya wong sing bertakwa.
Kemudian wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa itu sifatnya kemudian adalah menahan ghaidh. Ghaidh itu dalam bahasa Indonesia mungkin arti ghaidh ambek ghadab itu mungkin sama dalam bahasa Indonesia. Ghadab itu artinya marah. Ghaidh mungkin juga diartikan marah dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Arab ghadab ambek ghaidh itu beda. Nek ghadab iku marah sing nek ghadab iku kemarahan itu ya, kemarahan itu nampak nangoni anggota badan. Misalnya ghadab marah berteriak ya kan? Atau ngebrak meja atau ngaplok itu ghadab. Marah sing sampai ana tindakan ghadab. Nek ghaidh iku nang jero ati. Ghaidh gak nampak nang permukaan. Jadi ghaidh. Wal kadhiminal ghaidha, orang sifati orang-orang yang bertakwa itu diantaranya adalah menahan ghaidh, menahan amarah. Nah, gini ditafsiri al-kafina an imdaihi ma'al qudrah, menahan amarah padahal dia mampu meluapkan. Jadi menahan amarah itu adalah fadilah, keutamaan. Nek mampu meluapkan tapi tidak diluapkan. Tapi nek kapan menahan amarah karena memang tidak berdaya, itu tidak ada fadilah. Misalnya bawahan diseneni atasan atau opolah judulnya didolimi misalnya. Dia tidak mampu marah karena wedi. Bukan meluapkan amarah tapi pecat. Tadi wedi. Ini jenenge dia memang tidak punya kemampuan untuk meluapkan karena posisinya di bawah terus ditahan. Bukan fadilah. Fadilah itu kalau mampu meluapkan ya karena secara status kamu itu di atas. Kamu mampu meluapkan tapi tidak kamu luapkan. Iku jenenge fadilah. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah padahal mampu meluapkan. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mengampuni orang lain. Mampu memberikan sanksi, mampu membalas, tapi mengampuni. Itu sifat orang yang takwa. Kayak Kanjeng Nabi ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, di mana orang-orang kafir dulu kalau Dewi ceritani nak Mekah, bagaimana orang-orang kafir itu menindas umat Islam. Dan ketika Fathu Makkah, di mana Kanjeng Nabi dan umat Islam mampu membinasakan orang-orang kafir, tapi Kanjeng Nabi mereka diampuni. Jadi wal 'afina 'anil nas. Jadi nyepuro ibu mengampuni itu adalah sifat orang sing takwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, kemudian di ayat ini dibaca mau walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah. Nah, ini walladzina idza fa'alu fahishatan ini adalah peringkat kedua dari orang-orang yang takwa. Artinya walladzina idza fa'alu fahishatan ini adalah orang-orang yang bertakwa kelas 2. Tingkate iku di bawah sing disebutno nek ndukur mau alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian walladzina idza fa'alu fahisatan, iki peringkat kedua dari orang-orang sing takwa. Di bawah tingkate wong sing disebutno ndukur iku mau alladzina yunfiquna ila akhir ayat. Jadi walladzina idza fa'alu fahisatan iki adalah orang takwa sing melakukan dosa. Tapi kemudian istighfar Allah dan bertaubat. Maka walladzina idza fa'alu fahisatan iki peringkatnya adalah peringkat di bawah
sing alladzina yunfiquna fis sarra. Orang takwa sing ketika melakukan dosa kemudian ini kepada Allah. Sifat yang kedua. Walladzina idza fa'alu fahsyatan. Sifat orang yang bertakwa itu apabila melakukan perbuatan fahisyah au zalamu anfusahum. Nah, fahisyah itu artinya sebenarnya adalah setiap perbuatan dosa itu fahisyah. Jadi mana ini nang Jawa itu biasa mano gandul itu kecemberan. Fahisyah itu adalah setiap dosa, setiap kejelekan itu fahisyah. Tetapi lafaz fahisyah itu kebanyakan digunakan menunjukkan perbuatan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyatan. Nah, di dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwa zina itu adalah fahisyah. Maka lafaz fahisyah itu adalah secara harfiah fahisyah itu setiap dosa itu fahisyah. Setiap kejelekan itu adalah fahisyah, tetapi lafaz fahisyah itu banyak digunakan untuk menunjukkan perbuatan zina. Au zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri sendiri. Nah, ono sing nafsiri nek fahisyah itu dosa sing berimbas kepada orang lain. Terus yang kedua, au zalamu anfusahum, menganiaya diri mereka sendiri. Itu dosa sing tidak berimbas kepada orang lain. Fahisyah itu dosa sing berimbas kepada orang lain. Contohnya nyolong, berimbas kepada orang lain, merugikan orang lain. Zina itu melanggar kehormatan dan kesucian orang lain. Itu contoh fahisyah, perbuatan apapun sing berimbas kepada orang lain itu fahisyah. Contohnya mau, rampok, contohnya mana zina itu melanggar kehormatan orang lain, melanggar martabat orang lain, itu fahisyah. Merasani wong, itu melanggar kehormatan orang lain, harga diri orang lain, fahisyah. Au dzalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri. Itu dosa sing tidak berimbas kepada orang lain. Contohnya wong mabuk dewi tidak berimbas kepada orang lain. Orang mabuk dewi tidak berimbas kepada orang lain. Nah, orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan dosa, baik itu memang dosa yang berimbas kepada orang lain, kayak zina atau fahisyah ditafsiri dosa besar, au dzalamu anfusahum, menganiaya diri sendiri. Menurut sebagian ahli tafsir itu adalah dosa kecil. Zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Ingat apa? Wa'idahu, ingat ancamannya Allah. Menyesal. Atau zakarullah, mereka ingat kepada Allah itu ingat keagungannya Allah. Ingat kapan tesi awak maksiat nang Allah. Ya kan? Allah sing mau agung, Allah sing wae rezeki, Allah sing ngurusi awak dhewe, kemudian awak dhewe durhaka kepada Allah, kemudian tadi izin oleh Gusti Allah, kemudian menyesal, kemudian fastaghfiru li dzunubihim, kemudian istighfar kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, kemudian istighfar kepada Allah. Jadi sehingga sifat yang bertakwa itu ketika dia melakukan dosa ya jenenge wong kan gak ono sing gak dosa.
Tetapi wong bertakwa iku nek mari nglakoni dosa iku cepet-cepet taubat. Eling nang Allah, kemudian cepet-cepet istighfar. Ingat Allah, kemudian taubat dan istighfar kepada Allah. Nah, istighfar nang kene iku banyak yang menjelaskan bahwa istighfar nang kene iku adalah istighfar yang disertai penyesalan dan disertai niat untuk tidak kembali lagi kepada dosa sing mari dilakoni iku mau. Lan istighfar nang ngene lisan tok iku dari Hasan Al-Basri, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ini butuh istighfar juga, karena istighfar kita ini istighfar tujuan, tidak dengan hati. Malahna ngene tafsir Ruhul Bayan itu dikatakan bahwa istighfar sing hanya dengan lisan itu adalah istighfarul kadzabin, istighfar pendusta, istighfar para pendusta. Maka fastaghfiru lidzunubihim, orang-orang yang bertakwa itu apabila dia melakukan dosa itu cepat-cepat eling kepada Allah dan cepat-cepat istighfar, dan istighfar itu disertai penyesalan dan niat untuk tidak kembali kepada dosa itu. Nah, dosa itu ono kalane dosa itu kekufuran, kemusyrikan. Maka taubat dosa sing berupa kekufuran, kemusyrikan itu ya dengan beriman kepada Allah, masuk Islam, menyesali kekufuran sing biyen, kemusyrikan sing biyen. Ketika seseorang mau membaca dua syahadat masuk Islam dengan sungguh-sungguh ya, syahadat itu mau, maka seluruh dosa itu diampuni oleh Allah. Al-Islamu yahdimu ma qablahu. Islam itu yahdimu ma qablahu. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelum Islam. Jadi kapan uang masuk Islam dengan sungguh-sungguh dari hatinya, maka dosa-dosa kabeh disepuro oleh Allah, dan amal-amal kebaikan itu pahalanya ditetapkan oleh Allah. Kemudian nek kapan dosa iku berkaitan dengan hak Gusti Allah, kapan dosa iku berkaitan dengan Gusti Allah, nek kapan berupa larangan, ya apa tobaté, ya meninggalkan larangan-larangan sing selama ini diterjang. Nek kapan senengane mendem itu gak mendem. Jadi nek kapan dosa sing kaitane dengan Allah itu berupa larangan-larangannya Allah sing diterjang, tobatnya dengan meninggalkan larangan-larangan itu. Lane dosa itu berkaitan dengan Gusti Allah berupa kewajiban-kewajiban sing ditinggalkan, maka tobatnya adalah istighfar dengan penyesalan dan mengqadha kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Nek meninggalkan sholat, biyene urip tahu gak sholat, jauh dari agama, gak sholat pirang tahun. Gak sholat 10 tahun, nek wong lanang yo hitungan. 5 waktu kali 10 tahun, piro. Nah, itu bagaimana cara mengkodok itu diatur ini. Ini Fathul Mu'in itu diterangkan cara mengkodok ya dikodok 5 waktu. Dan waktu ini harus di waktu yang sama. Misalnya mengkodok zuhur bukan harus di waktu zuhur, mengkodok asar ya berarti waktu ini waktu asar. Nah, ada uang mengkodok sholat itu gak ngerti cara nih. Mari sholat zuhur mana ping telu. Tujuane kodok. Sholat asar mana mau piro kodok. Itu caranya gak ngono. Caranya adalah dia meluangkan waktunya. Waktu luangnya. Waktu sing luang, sing ketika nyambut gawe, wis mari nyambut gawe, wis mari istirahat, ono waktu luang. Maka waktu luang itu digawe kodok.
Ya apa carane? Ya salat subuh 2 rakaat, mari salat subuh, salam, jadi salat zuhur, mari zuhur, ganti asar, mari asar, maghrib, isya, berarti oleh 5 waktu, berarti oleh sedina. Berarti 10 tahun, iku mau dihitung ambil hari, iku berapa ratus hari, mungkin 1000 hari. Ketika sholat ping 5 memang berarti oleh sedina. Ngono. Sik durung pegel, yo maneh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berarti oleh 2 dina. Durung pegel, yo ngono maneh terus. Saya iku cara untuk sholat. Bukan ngenteni waktu sholat masuk, sholat zuhur, malam sholat qadha. Asar masuk, sholat asar, terus sholat qadha. Maghrib masuk, sholat maghrib, terus sholat qadha. Meluangkan waktu, diberi waktu sendiri, kemudian dikodok carane ya muniku mau berurutan sholat ini ping 5 dibalani maneh ping 5 berarti oleh 2 hari. Nek kapan dosa itu berhubungan dengan poso sing biyen ditinggal, ya dikodok salat poso Ramadan iku mau. Nek sing susah iku nek hitungane wong wedok iku ya apa? Maka taubat iku nek kapan hakullah, hai Allah, nek hubungane ambek larangan sing biyen diterjang yo wajib ditinggal. Nek hubungannya adalah kewajiban sing biyen pernah ditinggal yo wajib dikodok. Iku taubat sing bener iku iku. Nah, nek kapan dosa itu berhubungan dengan hakul adami, hak sesama manusia. Nek kapan hubungannya itu harta, wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Insya Allah nek koruptor balik noe. Maka wajib dikembalikan. Nek kapan muni Minajul Abidin itu dijelaskan panjang lebar. Mengenai hakul adam. Dikembalikan. Nek ternyata yang bersangkutan itu kaono, ya kan, keluarga yo kaono, maka di setakono diniati ganjarane kanggo wong sing bersangkutan tersebut. Nek gak mampu mengembalikan karena gak duwe, ya wis apa man. Tidak kurang ya Allah. Kemudian ya nang Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersangkutan. Iku hubungan harta benda. Nek hubungannya harga diri. Ya kan? Tahu ngaplok, apa tahu ngilok, atau tahu lapor lah kira-kira. Nek kaitannya dengan harga diri ya jalur sepuro. Ya, jalur sepuro. Tapi nek sekiranya jalur sepuro itu tambah parah. Ya wis ditungakno ae. Artinya ngene lho, sampean ngrasani wong. Sampean ngrasani wong jadi ngrasa lah sing elek-elek sing diungkap iki. Terus sampean moro ngomong sepurane yo aku mau ngrasani sampean tak ilokno, sampean ku salah wis elek dipisah. Yo tambah ngamuk gak ada sepuro-sepuroan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Allah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu. Syarat istighfar diterima kalau Allah itu adalah tidak melakukan israr. Israr itu apa? Israr itu melanggengkan dosa. Israr itu melanggengkan dosa. Maksudnya apa? Ya selalu melakukan dosa itu mau dibalen-baleni. Artinya memang apa ya? Diniati dilanggeng ono sejo nang kono iku mau. Israr israr itu melanggengno dosa. Biasano dosa itu jenenge israr. Nah, ada pun ono uang wis taubat temen tetapi kersane Allah wong jatuh nang dosa
dosa yang sama, ya tobat maneh. Tobat maneh. Tobat wis temen, jenenge orang itu wis kadung membiasakan nafsu yang di kejelekan itu kemudian sudah menjadi fitrah. Orang uang itu membiasakan satu dosa itu bertahun-tahun. Ono uang biasa melakukan suatu dosa, biasa melakukan satu kemaksiatan, itu bertahun-tahun dia melakukan itu. Sehingga menjadi fitrah misalnya, menjadi fitrahnya melakukan dosa menjadi fitrah karena dia lakukan itu bertahun-tahun, maka menjadi fitrahnya. Nah, kemudian dia sadar kalau Allah diwehi hidayah, terus taubat itu tahu pemen, yo niat, yo menyesali yang dilakukan, kemudian yo niat tidak kembali lagi. Tetapi karena dosa itu sudah lama dia lakukan, maksiat itu sudah bertahun-tahun dia lakukan dan sudah menjadi fitrah. Kemudian kok kembali lagi, yang dosa itu mau, ya istighfar maneh, tobat maneh. Tobat sing biyen iku sah, ya sah. Kok kembali kepada dosa maneh, sudah menjadi fitrah. Angel menjadi fitrah itu. Kan akhirnya sing kok tobat balik maneh, tobat balik maneh kan akhir. Karena sudah menjadi fitrah. Nah, itu sesuai ditobati, digetuni, sesuai yo tidak kembali. Tapi ini awal-awal itu mau balik tobat teman balik maneh kan sudah menjadi fitrah karena wis tahunan dilakoni dosa itu sehingga langsung tidak kembali itu angel karena sudah menjadi fitrah. Nah, seandainya anak uang itu mau bertahun-tahun ngelakoni suatu kemaksiatan dan menjadi fitrah, kemudian dia taubat terus balik mana kan sudah menjadi fitrah, maka itu taubatnya tetap sah. Dan balik mana tobat mana ngunu mana tobat mana ngunu mana tobat mana itu lebih baik daripada kali tobat. Kan ono kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu khata'un, banyak salah, banyak dosa. Kalau dikatakan bahwa sebaik-baik bani Adam itu yang tidak berdosa itu ya kalau sapa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya itu yang banyak taubatnya. Jadi banyak salahnya sing paling apik iku yo sing akeh taubat. Wa may yafunu walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian salah di taubat itu tidak israr, tidak melanggengkan dosa. Nah, melanggengkan dosa itu beda dengan sing sak terang iku mau. Dari taubat balik mana bukan melanggengkan dosa sebenarnya itu karena masih belum mampu untuk menahan godaan kemaksiatan sing memang sudah dilakukan bertahun-tahun. Wahum ya'lamun, dan dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah maksiat. Ulaika utawi mengkono-mengkono ne wong akeh iku jazaa'um utawi balasan ulaika maghfiratun pengampunan rabbing saing pangeran ulaika wa jannatun al-maghfirah swarga tajri kang ini tahtiha saking di sore jannat wal anharu fil maghfirah pengawan khalidina halifatan kafe fi dalam jannat hal mutai khalidina iku hal muqaddaratun kang kira-kira akan ay muqaddarina tegese tentakdiraken kafe al-khuluda ing langgeng fiya ing dalam jannat tidak takhaluha nalikane melbu sapa ulaik ing jannat wa ni'mal iku sak bagus-baguse apa ajrul amilina ganjarane pira-pira kang padha amal fi taati kelawan taat hadzal ajru utawi ikilah ganjaran wa nazala al-mudun fi azimati uhudin ing dalam kekalahan Uhud. Qad khalat teman-teman wis kliwat madha tegese wis kliwat min qablikum saya sadurunge ira kabeh apa sunanun pira-pira sunnah
Tara iku tegese pira-pira dalan pira-pira dalan fil kufari dalam pira-pira kafir bi imhalim kelan nyerentekaken kufar thumma akhdihim tumuling ngalap kufar nyiksa kufar fasiru mongko mlaku sira kabeh ayyuhal mukminuna iling-iling wong iman bila ardi ing dalem bumi fangzuru mongko ningalono sira kabeh kaya kepriye kana kana dinemu apa akibatul mukadzibina akibat pungkasan Allah itu pira-pira kang padha nuruhaken ar-rusul ing pira-pira utusan ay akhiru amrim tegese akhire perkara ni al-mukadzibin minal halaki bayani kehancuran fala tahzanu mengko ojo susah sira di walafati marang lendini al-kadzibin iku mau fana mengko tawi ingsun iku umhiluhum nyerentaken sapa ingsun kadzibin di waktu marang waktune al-kadzibin atau tawi iki Al-Qur'an itu bisa ikilah Qur'an bayanun penjelasan dinasi kanggo menungso kulimias kafianin nas wa utalan pitutur min ad-dalalati saking kesasar idza tenan pitutur lil muttaqin atau biro sing takwa min saking nas wa nazala fi hazimati uhudin qad khalat min qablikum ayat qad khalat min qablikum sunanun dan seterusnya iki mudul ketika umat Islam bersedih hati ketika mengalami kekalahan oleh perang Uhud. Ketika mengalami kekalahan oleh perang Uhud, ya wajar umat Islam pada waktu itu bersedih hati, susah. Kalau bal-balan susah, posisi kamera bal-balan itu loh. Ini kali itu ya susah, bal-balan padahal susah itu urusan dunia. Ini nek kalah sampai iso mecah-mecah sembarang kali sama dia. Kamera bal-balan itu pada. Lagi perang urusan ini nyawa. Padahal bal-balan itu sing oleh bayaran ya sing main. Kalah ya main. Sing rugi ya mungkin pelatih ini mungkin dipecat dan seterusnya. Iku sing delok iku lho melok ngono. Lagi perang melok agama urusane nyawa, ape sing mati. Maka ketika mengalami kekalahan oleh perang Uhud iku wong Islam iku bersedih. Kemudian mudun ayat iki menentang ayat iki nentremno atine umat Islam pada waktu itu qad khalat min qablikum sunanun. Allah menjelaskan dengan ayat ini bahwa sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian itu terjadi atas mereka, berlaku atas mereka sunnatullah. Maksudnya apa nih? Sunnatullah kepada umat-umat sebelum umat Islam itu adalah Allah tidak mengambil mereka seketika itu. Artinya tidak seketika itu orang itu kafir kalau Allah dibinasakan, enggak. Memang menjadi sunnatullah Allah berikan waktu kepada orang-orang kafir, tidak moro-moro kafir mendustakan utusan Allah kemudian dibinasakan, enggak. Ya kan? Nabi Nuh oleh orang kafir bilang tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Nabi Nuh itu hidup di tengah-tengah orang sing mengingkari Nabi Nuh, mendustakan Nabi Nuh itu pira mau 950 tahun. Ya kan? Bukan masa sing titik 150 tahun itu loh didustakan oleh kaum ini. Wis 150 tahun Nabi Nuh sudah melihat tidak ada tanda-tanda mereka akan iman, baru Nabi Nuh mengenal Gusti Allah. Nah itu termasuk qad khalat min qablikum sunanun. Nah, itu contoh Allah memberikan waktu kepada orang-orang kafir ke zaman biyen wis nguniku.
Maka ketika orang Islam itu mengalami kekalahan, kalau Allah itu ditentur no atine, ojo bersedih hati. Iki memang sunnatullah. Gusti Allah tidak langsung membinasakan orang kafir. Iki sunnatullah berlaku kepada umat-umat terdahulu sing mendustakan Nabi Nuh, sing mendustakan Nabi Soleh, mendustakan Nabi Hud dan mendustakan nabi-nabi yang lain. Ketika mereka mendustakan utusan Allah, tidak serta-merta langsung Gusti Allah membinasakan mereka. Tidak. Allah memberikan waktu kepada mereka sampai ketika datang waktu sing ditentukan Allah, maka Allah membinasakan mereka. Jadi nek kapan orang-orang kafir itu sekarang mengalahkan kalian, kalian sekarang dalam posisi kalah, ojo bersedih hati. Itu sunnatullah. Engko nek wis datang waktu selitukan Allah, kamu akan meraih kemenangan. Qad khalat min qablikum sunanun. Telah berlaku atas umat-umat sebelum kalian sunanun, sunnatullah, sunnatullah. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan lihatlah bagaimana akhir yang buruk, akhir yang jelek bagi orang-orang yang mendustakan utusan-utusan Allah. Maka berjalanlah kalian dan lihatlah bagaimana akhir dari orang-orang yang mendustakan utusan-utusan Allah. Kalau Allah diperintah supaya berjalan, dan yang mulia Arab itu kan akeh nampak tilas perkampungan orang-orang kafir iku akeh nangkono ono bekas kehancuran kaum Nabi Lut, ono kono ini Jordan iku. Kemudian ono juga bekas perkampungan ini kaum Ad, kaum Samud ono kabeh. Nah, semua itu menjadi saksi bisu atas kehancuran umat-umat terdahulu. Insyaallah itu dikongkon mengambil sebagai pelajaran. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat atau lihatlah akhir dari orang-orang yang mendustakan putusan Allah. Ambillah sebagai pelajaran. Maka ini adalah pesan kepada umat Islam untuk supaya pandai-pandai mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian. Maka wong iman itu sifatnya adalah menengiku tafakur, nek ngomong itu zikir, nek menengiku tafakur iki mau contohnya dengan tafakur. Maka ono satu hadis bahwa tafakur satu saat itu lebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Sing ibadah kadek tafakur, cuma melakukan ritual ya, ibadah tetapi kadek tafakur. Nah, wong masuk ibadah 70 tahun tetapi nega ambek tafakur ya dadi mek rupa tok. Salat yo rupa tok kalau tafakur itu. Ibadah tapi suratan, duduk hakikatan, suratan. Gambar itu gambar ibadah, tapi tidak ada ruhnya. Ruh ibadah itu tafakur. Maka uangku belum tentu meneng ke ibadah. Uang meneng tafakur. Maka balik tak terang Syekh Abdul Qadir Jailani muni jeruni muni manakib iku diterangno Syekh Abdul Qadir Jailani itu membagi malamnya menjadi beberapa bagian, membagi malamnya menjadi beberapa bagian. Ono sing digawe maca Quran, ono sing digawe salat, ono sing digawe zikir, ono sing digawe tafakur. Maka dalam ayat ini Gusti Allah mengajarkan kepada kita untuk bertafakur, mengambil pelajaran dari hal-hal yang terjadi supaya
tidak melakukan kesalahan yang sama. Hadza bayanul linnas. Al-Quran ini adalah bayanul linnas. Al-Quran ini adalah keterangan. Al-Quran ini adalah penjelasan bagi semua manusia. Wa hadza bayanul linnas. Al-Quran ini adalah penjelasan bagi seluruh manusia. Nah, Al-Quran ini ono apa ae? Tergantung seberapa kuat manusia itu memahami Al-Quran. Dari Abdullah bin Mas'ud, aku umpama kuntaku ilang, aku ngerti nek ndi apa Quran. Jadi tergantung seberapa orang para Allah diwai ilmu, diwai pemahaman, dikai ilmu wahbi, ilmu sing murni anugerah saka Gusti Allah. Waudan, ana uang iku dan kapan uangku seorang fakih, maka dia mengambil dari Al-Quran ini buku-buku, maka kemudian menjadi hukum-hukum fakih. Ya kan? Ketika sing memahami adalah seorang fakih, sing memahami ku seorang ahli hikmah, maka dari Al-Quran itu muncullah hikmah-hikmah. Wa hudan wa mau'izatal lil muttaqin adalah hudan petunjuk, wa mau'izatal lil muttaqin dan Al-Quran adalah mau'izah, adalah pitutur lil muttaqin bagi orang-orang sing bertakwa. Apa kok digawe lil muttaqin bagi orang-orang sing bertakwa? Bukankah Al-Quran itu adalah mau'izah, pitutur bagi semua umat Islam, bahkan bagi semua manusia. Tetapi apa kok nak lil muttaqin bagi orang-orang sing bertakwa, orang-orang sing iso mengambil Al-Quran sebagai mau'izah itu adalah orang-orang sing bertakwa. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.